Warta Paroki itu lagunya. 1, 2, 3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang tiga. Empat 443 Mada Bakti. Mari bersemedi hari
haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Tak perlu kita cemaskan, haleluya, maut tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan perkasa, haleluya, memberikan hidup kekal, haleluya, 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 haleluya. Maria Ratu tersuci, haleluya, lihat putramu berjaya, haleluya, doakan kami padanya, haleluya, agar bahagia sertamu, haleluya, 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 haleluya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan, langit dijadikan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak yang dicintai oleh Allah, selamat pagi semua. Salam sehat selalu untuk kita. Pada kesempatan ini kita berkumpul kembali di rumah Allah yang kudus, seraya mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Allah adalah kasih, dan dengan kasih itulah kita diberi kesempatan selama sepekan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana yang dikehendaki olehnya dalam hidup pribadi kita, keluarga, maupun dalam paguyuban. Tentu selama sepekan kita senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ada yang mengalami sukacita, ada yang mengalami kegembiraan, tapi kita juga tidak bisa lupa bahwa ada yang mengalami kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam hidupnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kerap kali kita senantiasa mengalami goncangan dalam hidup beriman kita. Kerap kali kita mengalami kejenuhan dan kebosanan kalau hanya tinggal di rumah dan tidak buat apa-apa. Selalu muncul pertanyaan, ketika kita selalu ada di rumah, anak istri kita mau makan apa? Pandemi COVID mempengaruhi semua peranata dan tatanan sosial kehidupan kita, bahkan dalam hidup menggereja kita. Kita dibatasi untuk selalu berkumpul bersama. Kita selalu diingatkan
untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ketat sebagai gerakan bersama untuk lawan COVID-19 ini. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Paskah yang keempat ini sekaligus minggu panggilan, Allah senantiasa menggetarkan batin kita lagi untuk melihat dan mendalami panggilan kita dalam hidup beriman sebagai anak-anak Allah setelah kita menerima sakramen pembaptisan suci. Salah satu panggilan luhur kita adalah menjaga keutuhan hidup rumah tangga kita sebagai wujud sukacita Injil dalam setiap anggota keluarga. Karena pandemi COVID-19 ini juga atas salah satu cara membawa ancaman baru dalam keluarga-keluarga kita. Tetapi dengan pendasaran sabda Allah yang akan kita dengar nanti, Allah memberikan kekuatan baru bagi kita sekalian untuk senantiasa mengalami kasih dan kemurahan-Nya. Maka untuk itulah kita hening sejenak. Kita membawa seluruh pergulatan dan pergumulan hidup kita dalam perayaan Ekaristi ini, sambil terlebih dahulu kita menyadari atas salah dan dosa kita. Semoga kita dengan rahmat pertobatan dan pengampunan Allah memperkenankan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Nya. Kita mengalami kehadiran-Nya secara baru dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita memuji Allah dengan lagu kemuliaan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama
Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen nomor 086. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, haleluya, puji syukur 959. Puji syukur 959. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengikuti Yesus tidaklah gampang. Salah satu konsekuensi kehidupan kita mengikuti Yesus adalah harus siap mengorbankan diri kita, dan dengan keberanian untuk menerima resiko mengikuti Dia. Kita pasti mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, entah secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah Yesus masih menarik bagi kita dalam kehidupan kita? Apakah Yesus masih menjadi kekuatan dan andalan kehidupan kita ketika kita mengalami pengalaman sulit yang kita rasakan dalam hidup pribadi kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita? Kerap kali kita gampang mengeluh, gampang menggerutu ketika kita mengalami beban yang begitu dalam tentang kehidupan kita. Seolah-olah kita tidak menyadari bahwa Yesus jauh lebih memahami apa yang menjadi pergumulan dan pergulatan hidup kita. Dan kerap kali kita merasakan bahwa dalam situasi demikian, Yesus meninggalkan kita. Yesus menyia-nyiakan semua kemampuan yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Entah perhatian, entah kebaikan, entah finansial, apapun telah kita buat, dan kita merasa bahwa inilah sebuah persembahan yang terbaik, sebuah pengorbanan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Yesus. Tapi ketika kita mengalami cobaan, kita gampang jatuh. Iman kita tidak berakar dengan kuat di dalam kehidupan kita. Maka dalam situasi itu muncul pertanyaan, benarkah kita mengimani Yesus dengan kesungguhan hati kita, walaupun kita dalam situasi sulit yang kita alami? Situasi sulit sekarang real yang kita alami, pandemi COVID-19 ini.
Apakah kita masih melihat wajah Yesus pada diri orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita juga terpanggil sebagai pejuang kemanusiaan untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kita tidak pandang remeh, kita tidak ngeyel, ataupun dimasukkan dalam golongan orang kepala batu, sulit diatur, sehingga menimbulkan begitu banyak persoalan, bahkan berujung pada maut. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, mengalami bagian dari ketidaktaatan kita terhadap perjuangan kemanusiaan. Kesulitan itu pasti dirasakan oleh semua pihak. Tidak hanya para pengusaha, tetapi juga orang-orang miskin. Barangkali di antara umat kita yang di PHK, mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka, dan terjadi pengangguran di mana-mana, dan juga peningkatan kemiskinan di mana-mana. Ini menjadi persoalan kita bersama. Tentu menimbulkan banyak pergumulan dalam hidup kita. Bahkan dalam situasi demikian, orang sampai menyangsingkan Allah. Orang sampai melupakan betapa besarnya perhatian Allah untuk terus melindungi dan menyelamatkan umatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injilnya menyatakan diri demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang senantiasa memberi perhatian kepada domba-dombanya. Yesus mengenal domba-dombanya dengan baik. Tidak mungkin Yesus tidak mengenal domba-dombanya. Hal ini mau menegaskan kepada kita sekalian, Yesus juga mengenal kita dari nama yang dikenakan kepada kita. Sebelum kita dilahirkan, Yesus sudah mengenal kita. Maka kenapa kita harus meninggalkan Dia? Tatkala kita mengalami cobaan, ujian dalam kehidupan kita, kenapa kita harus gampang menyeberang, yang kemudian mengkhianati iman kita sendiri dengan pernyataan yang selalu muncul, Yesus itu kan sama. Yesus itu kan sama. Jadi tidak harus datang di gereja, tidak harus menjadi Katolik. Gagal paham seperti ini sangat berbahaya dalam mengimaninya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus juga menghimbau kepada umatnya untuk terus menghidupi semangat kekudusan dengan hal-hal yang sederhana. Paus menyampaikan ini, praktek kekudusan hidup dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, jangan gampang menjelekkan orang lain, menggosipkan orang lain. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sri Paus juga,
virus yang senantiasa berbahaya, bukan COVID-19, tapi virus gosip, suka menggosipkan orang. Pertanyaannya, apakah kita juga menjadi bagian umat Allah yang gampang menggosipkan orang lain? Menggosipkan suami kita sendiri, menggosipkan istri kita, ataupun anak-anak kita. Kalaupun itu terjadi, sukacita dan kegembiraan tidak akan pernah dirasakan dalam hidup keluarga. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu panggilan ini pun kita disadarkan oleh Allah untuk melihat benih panggilan di dalam hidup kita masing-masing. Kita dipanggil oleh Allah untuk mencintai Dia dan juga mencintai sesama. Kita dipanggil untuk keluar dari diri kita sendiri dan menjumpai orang lain yang membutuhkan pertolongan kasih-Nya. Karena Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kedua yang baru saja kita dengar tadi, saudara-saudara yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah. Karena itu kita dipanggil oleh Bapa berdasarkan nama kita masing-masing, yang dalam sakramen pembaptisan telah dimeteraikan secara penuh bahwa kita menjadi anak-anaknya. Maka kenapa kita harus takut, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita dipanggil sebagai anak-anak Allah? Maka konsekuensi yang terbaik yang harus kita praktekkan sebagai anak-anak Allah adalah selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, meluangkan waktu untuk bermurah hati dengan orang lain, orang miskin, orang sederhana yang sangat membutuhkan pertolongannya, orang-orang tua lansia yang barangkali kurang mendapat kunjungan, mendapat pelayanan kasih dan doa yang selalu dilupakan dalam kehidupan kita. Mereka bergumul dalam kesendirian. Demikian juga Bapak Ibu, perhatian kepada orang-orang muda yang memiliki potensi yang begitu besar. Mereka harus dipandang sebagai yang integral di dalam reksa pastoral di paroki, di wilayah-wilayah rohani, sehingga kasih Allah menjangkau kehidupan mereka dan menjawab seluruh kebutuhan mereka dengan segala keberanian dan kreativitas mereka. Karena mereka pun dipanggil oleh Allah secara istimewa atas tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Hanya membutuhkan waktu untuk selalu bersama, memberikan perhatian strategis kepada mereka, sehingga itu menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita bersama. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan Ekaristi ini, sabda Allah menggetarkan batin kita sekalian dan membawa pertobatan kepada kita untuk merasa kembali dengan cita rasanya Allah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus senantiasa mengenal kita karena Dia adalah gembala sejati kita. Maka atas ini pula Paus Fransiskus menegaskan gembala berbau domba.
Gembala berbau domba berarti suara gembala didengarkan oleh domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikuti ajakan, himbauan, teguran dari domba-dombanya, mengenal dan memahami gembala yang berbau domba itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di minggu panggilan ini juga Allah mau menjumpai orang-orang muda untuk memberikan penegasan rohani untuk mengikuti Dia secara istimewa. Memang benar, menjadi gembala tidaklah gampang. Kalau khotbahnya tidak menarik, umat meraju. Domba-dombanya tidak mau mendengarkan gembalanya. Kalau misalnya umat domba ditegur oleh gembalanya, kerap kali, walaupun tidak sering terjadi, tapi pasti ada terjadi, domba tidak mau ke gereja. Tuhan pun mereka marah, karena mereka mengalami virus yang baru, muntaber, mundur tanpa berita. Begitu banyak pergumulan yang terjadi, tetapi bacaan hari ini senantiasa menegaskan kepada kita sekalian bahwa Kristus sekali lagi adalah gembala. Ia mengenal domba-dombanya dan memelihara domba-dombanya dengan kasih sayang, karena domba-domba adalah miliknya sendiri. Bahkan ia rela memberikan nyawanya sendiri demi keselamatan domba-dombanya. Semoga permenungan ini semakin menguatkan kesadaran kita bahwa kita domba-domba yang dicintai dan disayangi oleh gembala sejati kita, yaitu Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Kristus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita." Hendaknya umat menjawab sesuai yang tertulis di Warta Paroki. Bagi Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Kami mohon, semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati
kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putramu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Kami mohon, semoga namamu semakin diwartakan melalui kesaksian hidup mereka yang tekun berjuang demi keselamatan setiap orang. Bagi semua orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon, teguhkanlah kami untuk selalu berjuang atas dasar kasih yang akan mengantar kami ke kehidupan abadi bersama-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Kami mohon, semoga kami boleh ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Bapa yang kekal, dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa bagi mereka yang sakit, barangkali anggota keluarga kita yang sementara ini dirawat karena sakit. Terlebih khusus kita berdoa untuk Bapak Jati Waluyo Suparno yang sementara mengalami sakit kanker leukemia, dan juga Bapak Clementinus Suraidi yang mengalami sakit kanker pankreas, Bapak David Sembiring, Ibu Lucia Lin Poluan, Claudio Kotrim, Alfredo Bracamonte, Ane de la Cruz, Noster Bondia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kesembuhan bagi mereka, dan semoga mereka senantiasa mempersembahkan penderitaan sakit mereka ini pada belas kasih-Nya. Dan juga kita berdoa untuk keluarga besar Leo Wardi di mana saja mereka berada. Semoga Allah senantiasa memberkati keluarga ini dan memberikan kelimpahan rahmat dalam seluruh kehidupan anggota keluarga. Dan juga keluarga besar Ibu Mariana Pang, dan juga untuk keluarga Dr. Yuli. Semoga Allah senantiasa membimbing keluarga ini dan senantiasa mereka mengalami kebahagiaan, sukacita dan kegembiraan di tengah badai kehidupan yang sementara ini melanda. Semoga mereka diberi kekuatan untuk siap menghadapi berbagai cobaan dan tetap meyakini bahwa Allah senantiasa mencintai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu, serta karya pengembalaan putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil, dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatku bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus dan Yosef, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai satu kepada yang lain.
Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Mada Bakti nomor 282, Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulitan, aku tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangkih, kau berat tubuhku, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus
selalu. Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita orang miskin. Tanpa Yesus, hati kita dingin. Dengan Yesus, kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita ketakutan. Tanpa Yesus, kita tidak tahan. Dengan Yesus, kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita bagai buta. Tanpa Yesus, kita kesakitan. Dengan Yesus, cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus.
Telah bangkit gembala baik, ia menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah,
kami bersyukur kepadamu karena putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan warta paroki. Terima kasih. Selamat siang Bapak Pastor dan umat yang terkasih. Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang keempat, atau hari ini hari Minggu panggilan, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Yang pertama, atas nama umat dan juga seluruh pengurus, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Niko Rumbayan MSc yang telah berkenan menyelenggarakan misa pada hari ini. Romo Niko adalah pastor yang belum lama di Keuskupan Manado ini, dalam arti baru sekitar 2 bulan, dan sebelumnya 12 tahun bertugas di Papua, dan ada beberapa paroki yang beliau layani di sana selama 12 tahun. Dan menurut informasi bahwa dalam waktu-waktu dekat ini lagi menunggu keputusan dari Keuskupan Manado untuk ditugaskan beliau di Keuskupan Manado di salah satu tempat. Terima kasih lagi-lagi pada Romo Niko Rumbayan MSc, juga kepada adik-adik PPA, Koster, Seksi Liturgi, Seksi Komsos, Komunikasi Sosial yang hari ini juga menyiarkan siaran secara live streaming, pada adik-adik tugas tata laksana dan bapak-bapak protap serta petugas tata tertib parkir dan keamanan yang sudah bertugas. Secara khusus sampaikan terima kasih kepada ketua dan pengurus wilayah rohani yang sudah mengkoordinir umatnya yang hadir secara bergiliran pada hari ini, yang mendapat tugas 6 wilayah rohani dan bertugas. Terima kasih kepada wilayah rohani Ambrosius sebagai penyelenggara misa, dirijen dan nanti akan hitung kolekte, juga kepada wilayah rohani Yohanes Rasul yang telah menyiapkan natura, wilayah rohani Santa Ursula untuk lektor dan mazmur sudah tampil, dan juga wilayah rohani Mikael sebagai petugas konsumsi dari pastor, dan wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai untuk kebersihan sabun dan tisu. Namun tadi tisu itu tidak ada, mohon diperhatikan untuk wilayah rohani semuanya yang bertugas untuk tetap melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, wilayah rohani Maria Ratu Rosari sebagai petugas dekorasi. Beberapa pengumuman yang lain, yang pertama itu bagi umat-umat yang baru, ada wajah-wajah baru yang hadir, dan beberapa yang lalu minggu-minggu kemarin sudah terjaring, agar supaya belum tergabung di wilayah rohani, agar supaya boleh menghubungi petugas-petugas tata laksana untuk meninggalkan nama keluarga, alamat dan nomor telepon untuk bisa disampaikan ke ketua-ketua wilayah rohani yang di mana Bapak Ibu tinggal. Jadi sesudah misa ini boleh menjumpai petugas tata laksana untuk meninggalkan nama keluarga, alamat dan nomor telepon. Dan diingatkan bahwa pada minggu depan ada pembukaan Rosario pada tanggal 30 April, hari Jumat, jam 6 sore. Dan sekaligus juga mengingatkan bagi yang
seksi liturgi untuk menyusun jadwal Rosario, harap memperhatikan pada bulan Mei, pada hari Jumat tanggal 7, itu ada misa Jumat pertama. Dan jam 6 sore dan sesudah ditutup itu juga akan ada salve secara terpisah. Itu disampaikan oleh pastor paroki sehingga jadwal-jadwal boleh menyesuaikan, sehingga devosi juga tidak boleh di atas dari misa. Dan penutupan Rosario pada tanggal 31 Mei itu hendaknya dilakukan secara serentak seluruh wilayah rohani yang dipusatkan di paroki kita, baik wilayah rohani yang ada pusat paroki dan juga yang ada di stasi-stasi. Kemudian untuk pengurus yang baru, yaitu sesuai dengan kebijakan pastor paroki, untuk saat ini sementara menyusun pengurus DPP dan juga DKP. Untuk itu wilayah rohani yang belum mengadakan pemilihan harap tetap taat dan mengikuti arahan dari pastor, sehingga sesudah pengurus DPP terbentuk maka wilayah rohani boleh melakukan pemilihan. Juga kelompok kategorial yang sudah melakukan pemilihan itu, yang pengurus yang masih yang ada karena pengurus baru belum dilantik, tetap semangat menjalankan tugasnya. Jadi jangan pikir sudah ada pergantian pengurus, jadi tugas kita sudah selesai. Begitu juga di stasi, sampai saat ini walau sudah paroki tapi pastor tetap menugaskan pengurus stasi untuk tetap bertugas sampai dengan ada pengurus yang baru. Begitu juga di kelompok-kelompok kategorial baik OMK, KBK yang belum lama ini melakukan pergantian pengurus. Kemudian untuk amplop APP, ada yang sudah masuk, ada yang belum, dan itu bisa dibaca di warta paroki. Juga kemudian ada amplop seminari juga yang sudah dimasukkan, bagi yang belum dapat segera memasukkan. Begitu juga kupon Gotaus yang masih ada juga di wilayah rohani, mohon dikoordinir oleh ketuanya atau pengurus untuk dimasukkan. Kemudian dari seksi liturgi menyampaikan kembali bahwa setiap hari Sabtu jam 1:30 siang ada latihan lektor dan mazmur. Juga jika dirigen ingin latihan, seksi liturgi tetap hadir setiap hari Sabtu untuk persiapan pada pelayanan hari Minggu. Kemudian diingatkan kembali bagi yang belum tahu bahwa setiap hari di paroki kita sudah berjalan beberapa minggu ini ada pelayanan misa harian yang dilaksanakan pada pagi hari jam 5:30. Jadi yang bergabung silahkan, tetapi tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Dan yang terakhir tentang info keuangan dan info-info lainnya, renungan dapat dibaca di warta paroki. Demikian info yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan misa hari Minggu ini. Selamat siang. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dikuatkan, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Marilah pergi kita diutus. Mada Bakti nomor 600. Kami ulangi, nomor 462. Ya Yesus, hamba sedia. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para penuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,